Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Slade God season kedua episode 14-nya. Tapi sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa yang telah terjadi pada episode sebelumnya. Di markas gereja Dewa Kuno, Ernyu ternyata menemukan Sengkizu yang masih hidup dalam kondisi kritis. Ia pun merekrutnya sebagai bawahan. Sebelum tubuhnya kerasukan, jiwa Tuan Merlin yang sebelumnya kabur. Sementara tim 136 sempat berkumpul santuy membahas makna simbolis bunga lili laba-laba, meninggalkan Linky dan Kapten Chen Muye di Changnan. Setelah itu, Chen Muye mengungkapkan kebenaran yang mana dia sengaja memalsukan dokumen untuk melindungi tim dari bahaya. Benda terlarang bernama Siva yang dijaganya. Sumber perang ilahi 10 tahun lalu. Linky kemudian bertemu Master Chen yang berkekuatan luar biasa. Sementara Panglima Yovan dan Dewa Pedang Zhaoping bersiap membantu. Tuan Merlin meramalkan pertanda kematian melalui kartu. Sementara sosok misterius Kilo yang ternyata adalah Loki. Selamat dari serang bom penyamaran penjaga malam Lu Huwei. Nah, sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Selepas Linky dibawa pergi oleh Master Chen, sebuah bencana besar melanda kota. Sebuah gerbang besar muncul dari dalam dan keluarlah sejumlah mitologi Nordik, yakni Frost Giant yang langsung membuat kota itu kacau balau. Mereka terus bermunculan dan berusaha menerobos masuk ke dalam kota, membuat kondisi Changnan hancur lebur. Di tengah kekacauan itu, Yang Jin adik Linky masih berada di dalam kota bersama sang bibi. Namun ternyata Yang Jin sendiri diam-diam memiliki kekuatan tersembunyi, sebuah fakta yang sebenarnya sudah tersirat sejak musim pertama. Namun baru kali inilah terungkap sekarang. Sementara itu, Chen Muye tampak sedang menghubungi mantan istrinya. Mereka sempat berbicara dan terungkap bahwa mereka sebenarnya memiliki seorang anak yang bahkan ingin menjadi seperti ayahnya. Seseorang yang dikenal bisa melindungi banyak orang. Mendengar hal itu, Chen Muye hanya bisa membayangkan sosok anaknya berada di hadapannya. Namun situasi yang semakin genting membuatnya menyadari bahwa mungkin sudah waktunya bagi mereka untuk menjalani hidup masing-masing. Oleh karena itu, Chen Muye meminta mantan istrinya untuk memulai kehidupan baru dan melupakannya. Setelah meminta maaf, dia menutup telepon sebagai sebuah isyarat bahwa dia sudah menyadari ajalnya mungkin telah dekat. Di medan perang, para prajurit terus berusaha mempertahankan kota. Namun senjata mereka sama sekali tidak mampu menghentikan laju Frost Giant. Setelah berhasil mengepung sejumlah Frost Giant di suatu area, Chen Muye akhirnya mengeluarkan kekuatan aslinya, yakni Heu Chang atau Aula Istana Neraka. Sebuah gerbang kuil raksasa neraka pun muncul, dan begitu gerbang ini terbuka, penghakiman resmi dimulai. Pemandangan yang sangat mengerikan berupa ratusan rantai keluar dari dalam kuil dan menghancurkan para Frost Giant satu demi satu. Chen Muye kemudian mengeluarkan sepasang senjata andalannya yang mengamuk di tengah medan perang, menghabisi setiap raksasa yang berada di hadapannya. Dia bahkan menggunakan teknik cermin dosa, membuat para giant yang sebelumnya mengepungnya tenggelam ke dalam kekuatannya sendiri. Setelah sebagian besar dari mereka lebih dahulu dihancurkan oleh ratusan rantai, setelah itu kekuatan Heu Chang atau Aula Istana Neraka kembali menekan kekuatan Siva yang tersimpan di dalam dirinya. Namun masalah yang jauh lebih besar segera muncul, sebab Loki akhirnya mulai bergerak, yang mana Loki dan cepat menciptakan ratusan pedang tambahan yang terus-menerus memutahkan ribuan Frost Giant baru. Meski begitu, para Frost Giant itu sebenarnya bukanlah ancaman utama. Sebab dari tengah laut muncullah sosok legendaris Kraken, sang Raja Gurita yang jauh lebih kuat dibandingkan seluruh Frost Giant yang ada. Kekuatan Kraken itu tak bisa dianggap remeh. Pasalnya hanya dengan satu ayunan tentakelnya saja, ratusan giant langsung hancur berkeping-keping. Kraken pun mulai bergerak menyerbu menuju kota. Di tengah kekacauan itu, Loki memanfaatkan kesempatan untuk mencari target utamanya, yakni sang agen dewa Mikael, yang tak lain adalah Linky. Dia berniat menangkap Linky selagi seluruh Changnan tenggelam dalam kekacauan. Di sisi lain, di dalam pikiran Master Chen, Linky mulai gelisah. Dia tahu betul bahwa Changnan sedang berada dalam bahaya besar, dan tidak mungkin baginya untuk berdiam diri ketika keluarga serta teman-temannya terancam.
Namun Master Chen hanya menggerakkan jarinya, membuat Linky tertekan hingga tak mampu bergerak sedikit pun. Master Chen berkata tegas, pertempuran ini bukanlah untuknya. Selama dia masih berada di dalam alam pikirannya, tidak akan ada seseorang pun yang bisa keluar masuk begitu saja. Wajar saja kekuatannya memang sudah hampir setara dengan para dewa. Master Chen kemudian meninggalkan Linky sendirian di dalam alam pikirannya. Sementara itu, kondisi kota Changnan semakin tidak terkendali. Ribuan Force Giant terus bergerak, diiringi kehadiran Kraken yang begitu mengerikan. Meskipun demikian, Kapten Chen Muya tetap berdiri kokoh di garis depan tanpa sedikit pun mundur. Di waktu yang kritis itu, secara tiba-tiba, sehelai bulu fonik jatuh tepat di hadapannya. Dalam sekejap, sebuah tombak yang diselimuti api fonik melesat dan menembus salah satu Force Giant. Api dahsyat itu langsung menyebar, sebelum akhirnya berubah menjadi sosok fonik besar yang menerjang dan menghabisi banyak Giant sekaligus. Dari balik kobaran api itu, muncullah sosok kuat yang merupakan agen Dewi Kebijaksanaan dan Perang, sekaligus kapten dari skuad khusus fonik, yakni Xia Ximeng. Dia datang bersama wakil kaptennya, Gong San. Mereka menjelaskan bahwa ternyata terdapat mata-mata di antara para petinggi yang sengaja mengalihkan sebagian besar pasukan mereka menuju kota lain, sehingga pasukan tersebut kesulitan membantu Changnan karena berada jauh di tempat lain. Tak hanya Xia Ximeng dan Gong San saja, kini seluruh anggota skuad fonik telah tiba di lokasi. Seperti Dugu, Duruo, Wang Fu, Xing Xiang, Yi, dan Xiao. Tanpa membuang waktu, mereka langsung bekerjasama menghadapi Kraken. Serangan demi serangan menghantam tubuh sang monster. Tentakel besar ditebas satu persatu. Namun karena Kraken sudah mencapai tingkat ranah yang sangat tinggi, belum ada tanda-tanda dia itu akan kalah. Salah satu anggota skuad fonik kemudian mengubah dirinya menjadi sebuah raksasa, mengangkat tangannya dan menghantam tubuh Kraken dengan begitu dahsyat, hingga tanah di sekitar mereka ikut bergetar. Melihat seluruh anggotanya telah berkumpul, Xia Ximeng mengangkat senjatanya dan menyatakan bahwa perang ilahi yang sempat terhenti selama 10 tahun kini kembali dimulai. Seluruh anggota skuad fonik pun menyerbu secara bersamaan. Di tengah kekacauan itu, seekor Force Giant tiba-tiba muncul dari belakang, hendak menyerang Kapten Chen Muya. Namun sebelum serangan itu mengenai sasaran, Ang Xingyu muncul dan berhasil menemukan titik lemahnya. Ang Xingyu berkata kalau kedatangan dirinya bukanlah untuk membantu para penjaga malam, melainkan hanya melakukan tugas sebagai warga kota Changnan untuk melindungi kota. Melihat kedatangan Ang Xingyu itu, Chen Muya langsung menyuruhnya pergi, sebab medan perang itu dianggap terlalu berbahaya baginya. Namun dengan santai, Ang Xingyu balik bertanya, kalau begitu bagaimana dengan rekan-rekannya yang lain? Tak lama kemudian, secara mengejutkan, seluruh anggota tim 136 berhasil kembali ke Changnan, berkat bantuan dari Kapten Kota Sanjing, yakni Shao Pingge. Mereka berdiri bersama Kapten Chen Muya, menyatakan tekad mereka dengan lantang. Ini adalah tekad mereka. Jika kaptennya yang menyelamatkan kota ini, maka mereka akan ikut melakukannya bersama-sama. Tanpa rasa takut sedikit pun, seluruh tim 136 melangkah maju untuk menghadapi malapetaka yang sedang berlangsung. Sementara itu, di kereta milik Master Chen, sang pelayan tiba-tiba merasakan sesuatu yang aneh. Di dalam pikiran Master Chen, tempat yang bahkan seharusnya mustahil ditembus oleh siapapun, termasuk para dewa, kini telah berhasil ditembus oleh Linky. Usut punya usut, Dewi Nyx dan Tuan Merlin diam-diam mulai membantu Linky melakukan sesuatu yang seharusnya mustahil dilakukan, yakni keluar dari alam pikiran Master Chen. Nah, sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.